Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanawati dengan NIM 201091322229. Saya dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menceritakan kembali buku yang sudah saya baca dengan judul Kala Rasul Berduka. Buku ini memuat 251 halaman yang dikarang oleh Abdul Wahid Hasan, diterbitkan oleh Mizania Media Utama. Pada buku ini memuat 3 bab. Bab pertama yaitu kehilangan orang-orang terkasih. Untuk subtopik yang pertama, pada bab 1 yaitu kepergian Aminah, yang kedua kepergian Abdul Muthalib, yang ketiga kepulangan Abu Thalib, keempat kepergian Khadijah Al-Kubra, kelima kesyahidan Hamzah, dan yang keenam kematian Ibrahim. Pada bab kedua buku Kala Rasul Berduka yaitu ganasnya serangan musuh. Yang pertama penghinaan terhadap Rasulullah SAW, yang kedua penyiksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW, dan yang ketiga perjalanan Rasulullah SAW ke Taif. Untuk bab ketiga pada buku Kala Rasul Berduka memuat tentang gelombang dalam keluarga. Untuk subtopik pada bab 3 yang pertama yaitu kecemburuan istri-istri Rasulullah SAW, yang kedua isu skandal Aisyah, dan yang terakhir yaitu yang ketiga pernikahan Zainab dan Rasulullah SAW. Dan saya pada buku ini tertarik untuk menceritakan kembali pada subtopik perjalanan Rasulullah SAW ke Taif. Setelah Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anhu yang merupakan benteng dari dakwah Nabi Muhammad SAW telah tiada, para kaum Quraisy merasa mendapatkan angin segar karena dapat meningkatkan teror mereka kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Sekarang Nabi Muhammad merasakan asing dengan kota beliau sendiri, karena pada saat itu Mekah sangat tidak kondusif untuk beliau melakukan dakwah Islam. Maka dari itu, beliau mulai mencari daerah lain untuk beliau melakukan dakwah Islam serta mendapatkan dukungan dan perlindungan di daerah tersebut. Nabi Muhammad SAW mulai berjalan menuju kota Taif yang jaraknya 80 km ke arah selatan dari kota Mekah. Wilayah ini termasuk wilayah yang paling subur dan terkenal dengan cuacanya yang nyaman seantero Arab. Taif merupakan pusat kekuatan dan kepemimpinan di wilayah Hijaz, dan juga Taif merupakan tempat idaman bagi penduduk Arab. Setelah sampai di Taif, Nabi Muhammad SAW mengunjungi 3 orang Bani Syakib yang dianggap memiliki peran penting bagi penduduk di sana. Namun, sambutan mereka sangatlah tidak bersahabat dan cenderung melecehkan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak hanya menolak agama Islam, tetapi juga mereka menolak mendengar pembicaraan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diperlakukan secara kasar dan biadab, padahal sikap mereka itu sangat bertentangan dengan bangsa Arab yang sangat menghormati tamu mereka. Awalnya Rasulullah SAW membayangkan bahwa beliau akan disambut dengan tutur kata yang baik, tetapi malah sebaliknya beliau diejek-ejek dengan kata-kata yang kasar. Berbagai upaya dan pendekatan yang beliau lakukan, tetapi tetap saja beliau tidak mendapatkan simpati dari mereka. Setelah mendapatkan hinaan, beliau meminta kepada mereka untuk tidak membilang kepada kaum-kaum di sana bahwa datangnya beliau, tetapi mereka tidak menyetujuinya. Malah mereka menghasut para kaum di sana untuk menghina mencaci Nabi Muhammad. Setelah merasa usaha beliau tidak berhasil, beliau meninggalkan Taif. Tetapi penduduk Taif tidak membiarkan beliau meninggalkan Taif dengan aman.
Mereka mengganggunya dengan melempari batu-batu dan mengeluarkan kata-kata ejekan. Lemparan batu yang mengenai tubuh beliau sangatlah hebat, sehingga tubuh beliau berlumuran darah. Dengan berjalan tertatih-tatih dan penuh luka, beliau menghindari mereka dan berlindung di salah satu kebun anggur milik dua orang bersaudara, yaitu Utbah dan Syaibah, putra dari Robi'ah. Setelah situasi aman, beliau menabatkan untanya dan duduk dengan hati yang diliputi berbagai rasa. Keharuan memuncak pada saat beliau menambatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa saat kemudian, pemilik kebun anggur tersebut datang. Nabi Muhammad enggan untuk mendatangi mereka karena beliau tahu persis bagaimana permusuhan mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya serta agama yang beliau bawa. Tetapi Utbah dan Syaibah memerintahkan budak mereka untuk mendatangi Nabi Muhammad dan membawakan sedikit anggur. Budak mereka yang mereka perintahkan bernama Adas. Adas adalah seorang budak yang beragama Kristen, berasal dari Ninawi atau Niniveh, kota lama dari Irak. Perjalanan Nabi kali ini sangat amat membekas di dalam kehidupan beliau, dan beliau tidak akan melupakan perjalanan beliau kali ini yang teramat pahit. Hingga suatu ketika, beliau hijrah ke Madinah. Beliau mengalami berbagai perang untuk melawan para kaum Quraisy serta peristiwa menyedihkan di perang Uhud. Beliau tetap terkenang dengan perjalanan beliau ke Thaif, karena perjalanan ke Thaif merupakan sebuah perjalanan yang amat memilukan dan lebih menyakitkan daripada peristiwa di perang Uhud. Terima kasih telah menonton video saya. Salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Dah.